Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovai Sevin dengan NIM 23042099 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara yang diampu oleh dosen yang pertama Ibu Jumiati MSI, yang kedua Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP, yang ketiga yaitu Ibu Sinta Wistika SAP MAP. Pada presentasi saya kali ini, materi yang saya bahas yaitu tentang public service. Materi yang pertama yaitu tentang isu-isu public service. Yang kedua, reformasi birokrasi dalam public service. Yang ketiga, fungsi ombudsman dalam public service. Yang keempat, peran ombudsman dalam public service. Public service. Public service atau pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti barang, contohnya air bersih, listrik, jalan dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, jasa, contohnya yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan pelayanan administrasi kependudukan. Yang ketiga yaitu pelayanan administratif, contohnya perizinan, pengesahan dokumen, dan penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip public service yang pertama yaitu keadilan. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu cepat. Proses pelayanan dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari penundaan. Yang ketiga yaitu mudah. Prosedur pelayanan dibuat secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang keempat yaitu terjangkau. Biaya pelayanan tidak memberatkan masyarakat. Yang kelima yaitu partisipatif. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pelayanan. Yang keenam yaitu terbuka. Informasi mengenai pelayanan diberikan secara transparan kepada masyarakat. Yang ketujuh yaitu akuntabel. Penyelenggara pelayanan bertanggung jawab atas kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan. Contoh public service. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, atau posyandu. Yang kedua yaitu pelayanan pendidikan, sekolah, universitas. Yang ketiga yaitu pelayanan transportasi, seperti bus, kereta api, angkutan umum lainnya. Yang keempat yaitu pelayanan administrasi kependudukan, yaitu seperti pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran. Yang kelima yaitu perizinan, yaitu yang pertama izin usaha dan izin mendirikan bangunan. Baiklah, kita akan masuk kepada materi pertama yaitu tentang isu-isu dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat di mana pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya seringkali muncul berbagai isu yang menghambat tercapainya pelayanan publik yang optimal. Seperti dalam kualitas pelayanan publik. Yang pertama itu birokrasi yang berbelit. Proses pelayanan yang panjang dan rumit membuat masyarakat merasa kesulitan dan menghabiskan banyak waktu. Yang kedua itu lambatnya proses. Tunda-menunda dalam menyelesaikan suatu urusan menjadi keluhan umum. Yang ketiga yaitu ketidakjelasan prosedur. Masyarakat seringkali tidak mengetahui prosedur yang harus dilalui sehingga merasa kebingungan. Yang keempat yaitu kurangnya ketersediaan sumber daya, seperti fasilitas, tenaga kerja, dan anggaran yang terbatas, dan dapat menghambat kualitas pelayanan. Yang kedua itu aksesibilitas. Keterbatasan akses bagi masyarakat marginal seperti masyarakat di daerah terpencil, kelompok disabilitas, atau kelompok miskin seringkali kesulitan mengakses pelayanan publik. Yang kedua itu informasi yang tidak tersedia. Informasi tentang pelayanan publik yang tidak mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga itu akuntabilitas. Yang pertama kurangnya transparansi. Masyarakat tidak dapat mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran dalam pelayanan publik. Yang kedua itu korupsi. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi dapat merugikan masyarakat dan menghambat pelayanan publik. Dampak dari isu-isu pelayanan publik. Yang pertama itu ketidakpercayaan masyarakat. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah jika pelayanan publik tidak berjalan dengan baik. Yang kedua itu ketimpangan sosial. Kualitas pelayanan yang tidak merata dapat memperbesar kesenjangan sosial. Yang ketiga itu hambatan pembangunan. Dalam pelayanan publik yang buruk dapat menghambat pembangunan di berbagai sektor. Selanjutnya yaitu upaya penyelesaian isu-isu pelayanan publik. Yang pertama yaitu reformasi birokrasi. Memperbaiki sistem birokrasi agar lebih efisien dan efektif. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas pelayanan. Melengkapi sarana dan prasarana serta meningkatkan kompetensi petugas pelayanan. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan keterbukaan informasi dan mekanisme pengawasan. Yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan publik.
Yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Materi yang kedua yaitu reformasi birokrasi dalam public service. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik merupakan upaya sistematis untuk mengubah dan memperbaiki cara kerja pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Pentingnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mengurangi korupsi. Aspek utama reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu perubahan budaya kerja. Yang kedua, peningkatan kapasitas pegawai. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Yang kelima, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang keenam, partisipasi masyarakat. Contoh penerapan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu penerapan sistem pelayanan satu atap, yaitu memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan. Yang kedua, penggunaan tanda tangan elektronik. Ini berguna untuk mempercepat proses persetujuan dan mengurangi penggunaan kertas. Yang ketiga yaitu pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Ini memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dan sasaran. Yang keempat yaitu pengaduan online, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masukan. Materi yang ketiga yaitu fungsi ombudsman dalam public service. Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sederhananya, ombudsman adalah penengah antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik, baik itu pemerintah pusat, daerah, BUMN atau BUMD, atau bahkan badan swasta yang diberi tugas melayani publik. Fungsi utama ombudsman dalam pelayanan publik yang pertama yaitu menerima laporan masyarakat. Yang kedua, memeriksa laporan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang keempat, mencegah terjadinya maladministrasi. Dan yang kelima, meningkatkan transparansi. Mengapa ombudsman dalam sangat penting? Yang pertama yaitu menjamin kualitas pelayanan publik. Dengan adanya ombudsman, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dan yakin bahwa hak mereka sebagai warga negara akan terpenuhi. Yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas. Ombudsman membuat penyelenggara pelayanan publik lebih bertanggung jawab atas kinerja mereka. Dan yang ketiga yaitu memperkuat demokrasi. Ombudsman berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Contoh-contoh kasus yang ditangani ombudsman yang pertama yaitu pengaduan masyarakat terkait lambatnya penertiban dokumen kependudukan. Yang kedua itu pengaduan terkait pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Yang ketiga, pengaduan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Materi yang keempat yaitu peran ombudsman dalam public service. Yang pertama yaitu pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman berwenang mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Yang kedua yaitu menerima, menindak, dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Ombudsman bertugas menerima laporan atau atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu melakukan investigasi atau prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Yang keempat yaitu memberikan rekomendasi dan saran perbaikan. Ombudsman berwenang menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau pimpinan penyelenggara negara lainnya. Yang kelima yaitu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Ombudsman berperan mendorong penyelenggara negara dan pemerintah agar lebih efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi. Yang keenam yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ombudsman berperan meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran, dan keadilan. Yang ketujuh yaitu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang terakhir itu mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan bahwa isu-isu dalam pelayanan publik adalah hal yang penting untuk dibahas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Salah satu isu penting adalah reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.
Reformasi birokrasi ini diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti birokrasi yang lambat, korupsi, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Serta Ombudsman memegang peran penting dalam menangani isu-isu terkait pelayanan publik. Fungsi Ombudsman dalam public service adalah sebagai lembaga pelindungan hak-hak masyarakat terhadap ketidakadilan atau pelanggaran dalam pelayanan publik. Ombudsman bertindak sebagai pengawas independen yang dapat menanggapi pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pelayanan publik. Mungkin sekian presentasi saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.